Halo teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas soal TPB dengan topik persamaan diferensial orde 1. Yuk, langsung kita simak aja contoh soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan faktor integrasi. Berikut persamaannya. Nah, jadi di sini ada perintah yaitu menggunakan faktor integrasi. Faktor integrasi itu sendiri adalah salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Sebetulnya ada cara-cara lain juga, misalnya mungkin salah satu yang cukup populer adalah separasi variabel gitu. Cuma karena di soal ini perintahnya menggunakan faktor integrasi, kita akan coba lihat. Faktor integrasi itu sebetulnya suatu cara yang cukup prosedural. Dalam artian sudah ada prosedurnya, teman-teman cukup ikuti langkah-langkahnya, sistematis seperti itu, nggak terlalu banyak pengembangan, dan setelah teman-teman ikuti langkah-langkahnya, seharusnya teman-teman dapat menemukan jawabannya dengan mudah. Yang pertama, langkah dalam menyelesaikan dengan faktor integrasi, itu adalah teman-teman harus rapikan dulu persamaannya. Nah, rapikan ini tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan suku yang terlihat mengandung faktor integrasinya gitu. Rapikan persamaan, atau mungkin bahasa yang lebih formal, atur ulang persamaan. Nah, sebetulnya ini agak tentatif juga bagaimana merapikannya, tetapi mungkin kita bisa tuliskan standarnya bentuknya seperti ini. dy per dx ditambah suatu fungsi terhadap x dikali y sama dengan suatu fungsi lain terhadap x. Nah, ini bahasa formalnya, secara matematis dituliskan seperti ini. Mungkin bisa kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari itu intinya adalah di ruas kanan itu hanya mengandung x. Seandainya terdapat variabel di ruas kanan hanya mengandung x, sementara sisanya kalau ada suku diferensiasi, ada suku y, itu semua harus dipindah ke kiri. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, kalau dari persamaan yang kita punya, di suku diferensiasinya memang sudah di kiri, dy per dx-nya. Tetapi di kanan masih terkandung y di sini. Ada minus 4y ya. Sedangkan seharusnya di kanan tidak boleh ada y. Jadi kita akan coba pindahkan suku yang minus 4y ke sebelah kiri. Kita bisa tuliskan jadi dy per dx plus 4y sama dengan 8. Gitu. Jadi di sini kita sudah pindahkan y-nya ke sebelah kiri. Ingat bahwa karena sebelumnya negatif 4y, ketika berpindah ruas jadi positif. Nah, dan kalau teman-teman perhatikan, bentuk ini itu sudah sesuai dengan bentuk persamaan yang kita inginkan. Di sini fx-nya itu 4, gx-nya itu 8. Ya, mungkin kalau teman-teman penasaran, ada yang bertanya-tanya, loh kok 4 sama 8 ini bisa dianggap fx dan gx gitu. Padahal kan nggak mengandung x sama sekali. Nah, fungsi itu bisa juga bernilai konstan. Dan kalau seandainya teman-teman mau memunculkan x-nya pun, misalkan kita ambil contoh yang 8 ini. Ini kan sebenarnya setara dengan 8 ditambah 0 dikali x gitu. Jadi untuk berapapun x-nya, gx ini dimasukkan hasilnya 8 gitu. Sebuah fungsi yang nilainya konstan. Jadi sah-sah saja ketika dikatakan bahwa 8 ini adalah suatu fungsi terhadap x gitu. Nah, jadi kita sudah dapat bentuk yang sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, tentukan faktor integrasi. Tentukan faktor integrasi. Faktor integrasi itu apa sih? Faktor integrasi itu kita ambil dari fx-nya ini, tetapi perlu kita modifikasi menjadi e pangkat integral fx dx. Gitu. Nah, jadi di sini kita tahu fx kita adalah 4. Jadi faktor integrasinya, di sini mungkin aku singkat aja, aku tulis dengan fi gitu ya. Faktor integrasi itu adalah e pangkat integral 4 dx. Dan ini nggak lain adalah e pangkat 4x. Sebetulnya tambah c, karena di sini integralnya tanpa batas. Dibiarkan terbuka saja, jadi seharusnya ada tambah c. Tetapi kita akan lihat ke depannya bahwa sebetulnya c-nya ini tidak terlalu penting untuk dituliskan. Kenapa? Kita lihat di langkah ketiga, kita harus kalikan kedua ruas persamaan dengan faktor integrasi. Jadi tadi kita udah menemukan faktor integrasinya e pangkat 4x tambah c. Kita gunakan ini, kita kalikan e pangkat 4x tambah c ke ruas kiri dan ruas kanan persamaan yang kita miliki tadi, yang sudah kita rapikan. Nah, jadinya di sini kita bisa tulis e pangkat 4x tambah c ini sebagai pengali yang dikenakan terhadap dy per dx maupun terhadap fx dikali y, sesuai dengan prinsipnya distribusi ya.
distributif, jadi di sini dy per dx ada faktor ininya. Kemudian juga 4y-nya, 4y-nya juga terkena ini, jadi 4y dikali e pangkat 4x tambah c sama dengan 8 juga harus dikalikan dengan itu, e pangkat 4x tambah c. Nah, di sini kita bisa melihat semuanya mengandung tambah c. Bisa kita coret semua. Atau kalau teman-teman bingung pencoretan seperti ini, teman-teman bisa lihat seperti kita membagi kedua ruas dengan e pangkat c. Seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan di langkah ketiga. Setelah itu apa? Yang keempat, kita akan selesaikan dengan mengintegrasikan kedua ruas. Dengan mengintegralkan. Kedua ruas. Oke. Nah, jadi kita akan mengintegralkan kedua ruas. Jadi di ruas kiri, kalau teman-teman perhatikan, ini itu adalah turunan dari D dari E pangkat 4X dikali Y terhadap X. Kita turunkan ini terhadap X. Kalau teman-teman lakukan sebaliknya dari bentuk ini teman-teman gunakan aturan rantai, teman-teman akan menemukan bentuk yang di atas itu. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan itu. Ini nilainya setara dengan 8 dikali E pangkat 4X. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan dengan mengintegrasikan kedua ruas, seperti yang tadi sudah dikatakan. Nah, di bagian kiri itu adalah turunan dari E pangkat 4X dikali Y. Jika kita integralkan, itu seharusnya berarti turunannya hilang ya, karena turunan kemudian diintegralkan, kembali lagi jadi bentuk semula. Jadi di ruas kiri seharusnya itu menjadi E pangkat 4X dikali Y. Sementara di bagian kanan kita integralkan terhadap X. Jadinya integral 8 dikali E pangkat 4X dx. Nah ini sebentar, saya berikan batas dulu antara langkah-langkah dengan pekerjaan kita. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa tulis E pangkat 4X dikali Y sama dengan, kita selesaikan integral yang di sebelah kanan. 8 itu sebuah konstanta, bisa kita taruh di depan. Kemudian berarti kita menyelesaikan integral E pangkat 4X dx. Kalau teman-teman sudah terbiasa, boleh langsung. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa, bisa gunakan substitusi U sama dengan 4X. Teman-teman bisa coba itu. Tapi kalau sudah terbiasa, bisa langsung di sini 1/4 E pangkat 4X. Kemudian karena tidak ada batas, di sini kita bisa tuliskan ditambah C. Seperti itu. Oke, sampai di sini sepertinya cukup baik. Kita bisa rapikan persamaannya. 4 kita coret dengan 8 menjadi 2. Nah, kemudian kita ingin menyatakan persamaan itu sebetulnya bentuknya Y sama dengan sesuatu. Jadi, langkah kelima itu tinggal rapikan. Rapikan jawaban akhir. Oke, jadi di sini kita punya Y-nya dikali E pangkat 4X. Berarti kita harus bagi kedua ruas dengan E pangkat 4X. Di ruas kiri tersisa Y sama dengan, nah ini 2 dikali E pangkat 4X dibagi E pangkat 4X. Jadi tersisanya jadi 2 saja. Ditambah C dibagi E pangkat 4X. Nah, jadi di sini jawaban kita sebetulnya sudah selesai, cukup. Tapi kadang orang juga menuliskan jawabannya sebagai, jadi jawabannya untuk solusinya itu adalah Y sama dengan 2 ditambah C dikali E pangkat minus 4X. Seperti itu. Nah, ini jadi jawaban akhir kita. Oke, seperti itu. Selesai, kita sudah menemukan jawabannya. Kalau teman-teman ragu dengan jawaban ini, teman-teman bisa periksa kembali juga. Teman-teman substitusikan aja ini ke persamaan asal. Ke persamaan asal yang ada di atas ini. dy per dx-nya apa? Turunan y terhadap x-nya. Apakah setara dengan 8 dikurang 4 dikali y? Y-nya itu sendiri teman-teman bisa substitusikan jawaban ini. Kalau memang jawabannya sama, berarti selamat. Jawaban teman-teman sudah benar. Seperti itu kira-kira. Oke. Selesai sampai sini untuk contoh soal pertama. Terima kasih untuk teman-teman karena sudah menyimak.